pertanyaan yang keenam tentang sholat. Nah, ini dia menceritakan ini sedikit pengalaman. Suatu ketika dia sholat pada satu musala. Ini ketika sebuah pengajian, musala itu sempit sehingga tidak bisa menampung jamaah. Sehingga orang ini mampu berdiri, tapi ketika sholat dengan cara berdiri tidak memungkinkan. Akhirnya singkat cerita mengambil alternatif sendiri dengan melakukan sholat dengan duduk, sehingga sampai selesai sholatnya duduk supaya bisa ikut dia mengajar jamaahnya. Bagaimana hukumnya masalah? Sholat berdiri ketika memang mampu berdiri. Kalau tidak mampu, sholatnya duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Ini hadis tentang orang yang bertanya kepada Nabi ada penyakitnya. Penyakit yang dia bawa sama orang itu. Nah, kalau sekarang tentang tempat, kalau seandainya dia ruku, i'tidal, sujud, sekarang bangun nggak bisa bangun. Jadi sholat duduk dia. Jadi kalau seandainya dia sudah berada di tempat itu, tidak ada jalan lain dia keluar. Dia laksanakan sebisanya. Ya seperti itulah dia laksanakan. Tapi kalau dari awal dia tahu tempat itu sempit, maka dia harus keluar dari tempat itu. Karena apa? Musola atau tempat sholat itu masih bisa disambung walaupun di luar gedung. Tidak ada masalah. Cuman kadang-kadang kita memaksakan diri di tempat itu di dalam. Sambung saja keluar. Jadi biar tidak putus-putus juga, biar sampai ke lapangan tidak apa-apa. Ya, asalkan sab itu tidak putus. Apalagi ini misalnya ada gedung musola, kemudian di luarnya ada emperannya lagi, ada aulanya dan lain sebagainya, itu sangat memudahkan untuk itu. Nah, jadi kalau di dalam sholat terjadinya seperti itu, ya lanjutkan. Kalau masih bisa bergeser untuk menempati posisi, geser. Misalnya untuk bisa berdiri, mungkin ada di sebelah kiri kanan, masih ada tempat yang bisa memungkinkan dia berdiri karena dia tidak uzur, maka lakukan. Ya. Kalau seandainya dia harus bergerak, bergerak. Asalkan jangan dengan 3 kali gerakan yang mutawaliyat, yang terus menerus, berturut-turut. Jadi kalau 1 gerakan, 2 gerakan, tidak ada masalah. Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu, umpamanya seperti tadi, sudah tidak ada jalan dan sangat sempit keadaannya, sehingga dia melanjutkan sholatnya dengan cara duduk. Nah, ini keadaannya. Memang tidak bisa memungkinkan. Lalu bagaimana ini? Apakah sholat orang yang tidak ada uzur namanya dari segi sakit ya, tapi uzur dari sisi kondisi seperti ini? Insya Allah Subhanahu Wa Taala lebih maklum daripada kita. Walaupun secara fikih pada sholat yang sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan dengan normal, tetapi tidak dilakukan dengan normal, ini sholat harus diulangi. Seandainya dia masih punya waktu luas di luar daripada itu, maka sholat-sholat yang tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna ini diulangin. Tapi seandainya Allah memanggilnya sebelum dapat melanjutkan pengulangan itu, misalnya umurnya sudah sampai waktu ajalnya, sudah tidak dianggap ada hutangnya. Sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan seperti itu. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain, yang artinya ketika seorang itu sholat dengan tidak memiliki alat berwudu, tidak memiliki alat untuk bertayamum, sehingga tidak ada dipakai untuk toharoh, tetapi harus sholat, maka dia sholat. Ya, ada orang tidak tahu bagaimana arah, tempat dan lain sebagainya, maka dia harus sholat. Tapi nanti ketika orang ini diberi umur oleh Allah dalam keadaan normal kembali, dia ulangi sholat itu. Nah, jadi kemungkinan besar orang yang tadi melihat dulu posisi di mana dia bisa melakukan dengan normal, dengan melangkah ke kiri atau ke kanan, 1 langkah, 2 langkah. Atau kalau itu belum kita mulai, kita lihat posisi bisa menambah
jamaah di luar. Tapi kalau di dalam sholat terjadi hal seperti itu, lanjutkan dengan bagaimana dia mampu untuk melakukannya. Gitu.